penyakit, dan bencana alam. Siapa pembunuh terbesar manusia? Kalau kita susun tersangka kematian massal dalam sejarah, ada 3 nama yang selalu muncul: bencana alam, perang, dan penyakit. Ketiganya nyata, ketiganya mematikan, tapi dampaknya secara statistik dan historis tidak setara. Bencana alam, dahsyat tapi jarang. Gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir besar. Ketika datang, ia menghabisi puluhan ribu, bahkan ratusan ribu nyawa dalam hitungan jam. Contohnya, gempa Shanxi 1556 Tiongkok, sekitar 830 ribu korban jiwa. Tsunami Samudra Hindia 2004, sekitar 230 ribu jiwa. Letusan Tambora 1815, puluhan ribu mati langsung, ratusan ribu jika dihitung efek kelaparan dan penyakit setelahnya. Angka-angka ini mengerikan, tapi ada satu pola penting. Bencana alam bersifat episodik. Ia menghantam sekali, lalu pergi. Bumi memang kejam, tapi ia tidak konsisten membunuh manusia dari abad ke abad. Perang, terorganisir dan terlihat. Perang berbeda. Ia direncanakan, dibiayai, dan dicatat. Perang Dunia I, plus minus 20 juta korban. Perang Dunia II, plus minus 80 juta korban. Penaklukan Mongol, konflik kolonial, perang saudara, semuanya menyumbang jutaan kematian. Perang meninggalkan makam massal, arsip, monumen, dan narasi kepahlawanan. Karena itu, perang tampak sebagai pembunuh utama. Namun, secara statistik global, bahkan jika seluruh korban perang sepanjang sejarah dijumlahkan, angkanya masih kalah dibanding total kematian akibat penyakit. Dan ada ironi di sini. Perang sering tidak membunuh sendirian. Ia membuka pintu bagi pembunuh yang lebih kejam. Di setiap perang besar selalu ada gelombang lain yang datang setelahnya. Sanitasi runtuh, gizi memburuk, pengungsian massal, sistem kesehatan kolaps. Dan di celah itulah penyakit bekerja. Dalam Perang Dunia I, lebih banyak tentara mati karena penyakit daripada luka tempur. Flu Spanyol 1918 menyebar lewat barak militer dan kapal perang, membunuh lebih banyak manusia daripada senjata di medan tempur. Penyakit tidak perlu menaklukkan kota, cukup menumpang di tubuh manusia yang lelah, lapar, dan padat. Secara sederhana, jika kita urutkan dampak mematikan sepanjang sejarah, penyakit atau wabah, pembunuh paling konsisten dan paling banyak. 2. Perang. Besar dalam periode tertentu, tapi tidak berkelanjutan. 3. Bencana alam. Dahsyat, tapi sporadis. Bencana alam membunuh cepat. Perang membunuh keras. Penyakit membunuh lama dan terus mengulang. Pertanyaan yang lebih menggusik. Kalau penyakit adalah pembunuh terbesar manusia, mengapa kita lebih takut pada perang dan gempa? Mungkin karena perang punya wajah musuh, bencana alam punya dentuman, sementara penyakit terlalu sunyi untuk dijadikan cerita heroik. Padahal sejarah manusia justru lebih sering ditentukan oleh bakteri dan virus ketimbang oleh jenderal dan raja. Ketika wabah meruntuhkan peradaban. Kita sering membayangkan runtuhnya sebuah peradaban sebagai adegan dramatis. Kota dibakar, istana dijarah, raja dibunuh. Namun, dalam kenyataannya, banyak peradaban besar runtuh tanpa satupun pertempuran besar. Yang datang justru penyakit yang tak dipahami, kematian yang berulang, dan masyarakat yang perlahan kehilangan kemampuan bertahan. Mari kita lihat beberapa studi kasus kunci. Kekaisaran Romawi mati pelan-pelan oleh wabah. Romawi tidak runtuh dalam satu malam, ia bocor dari dalam. Antara abad kedua hingga ke-6 Masehi, Romawi dihantam serangkaian wabah besar. Antonine Plague, abad kedua,
diduga cacar atau campak, membunuh 5-10 juta orang termasuk Kaisar Marcus Aurelius. Plague of Cyprian, abad ketiga, wabah lanjutan yang melumpuhkan kota-kota besar. Plague of Justinian, abad ke-6, bentuk awal pes, diperkirakan membunuh 25-50 juta jiwa, hampir separuh populasi Mediterania. Dampaknya bukan sekedar kematian, tentara berkurang, pajak tak tertarik, kota-kota kosong, ekonomi macet. Romawi masih punya legiun, tapi tidak lagi punya manusia sehat untuk menggerakkannya. 2. Dunia pra-Columbus, peradaban yang mati sebelum berperang. Ketika bangsa Eropa tiba di Amerika, mereka membawa sesuatu yang lebih mematikan dari meriam, kuman, cacar, campak, influenza, penyakit yang sudah biasa di Eropa. Tapi bagi penduduk asli Amerika, ini apokalips biologis. Dalam satu abad, hingga 90% populasi penduduk asli Amerika meninggal. Kekaisaran Aztec dan Inca runtuh bukan karena kalah strategi, tapi karena masyarakatnya ambruk lebih dulu. Bahkan ada kota yang kosong sebelum pasukan Spanyol tiba. Pedang menutup cerita, penyakit membuka kehancurannya. Black Death mengguncangkan fondasi Eropa abad ke-14. Wabah pes abad ke-14 tidak sekedar membunuh orang, ia mengubah struktur dunia. 30-60% populasi Eropa lenyap. Desa kosong, ladang tak tergarap. Gereja kehilangan otoritas moral karena tak mampu menjelaskan atau menghentikan wabah. Namun, dari kehancuran ini lahir perubahan besar. Sistem feodalisme melemah. Upah buruh naik, kelas menengah tumbuh. Peradaban lama runtuh bukan diganti oleh penakluk, melainkan oleh realitas biologis. Peradaban Maya, kota kosong tanpa perang besar. Runtuhnya kota-kota Maya klasik masih diperdebatkan, tapi salah satu faktor kuat adalah kombinasi perubahan iklim, kelaparan, dan penyakit. Kota tidak dibakar, tidak ada bukti penaklukan besar. Yang tersisa adalah piramida di tengah hutan, jejak masyarakat yang pergi atau mati. Peradaban ini tidak kalah perang, ia kehabisan daya hidup. Pola yang terulang, dari Romawi sampai Maya, dari Amerika sampai Eropa, penyakit datang, populasi menyusut drastis, struktur sosial runtuh. Baru setelah itu, kalau ada, datang penakluk. Artinya, penyakit tidak sekedar membunuh manusia, ia membunuh kemampuan sebuah peradaban untuk bertahan. Jika peradaban-peradaban besar di masa lalu runtuh oleh wabah, lalu muncul satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Apakah peradaban modern benar-benar lebih aman atau hanya lebih percaya diri? Mengapa penyakit begitu mematikan sebilim ilmu modern? Manusia purba dan manusia abad pertengahan bukan kurang berani. Mereka juga bukan bodoh. Masalahnya sederhana dan tragis. Mereka bertarung melawan musuh yang tidak mereka pahami. Musuh tak terlihat tanpa nama. Sebelum abad ke-19, manusia tidak tahu apa itu bakteri, virus, parasit. Ketika orang sakit, penyebabnya dianggap kutukan, hukuman Tuhan, udara buruk atau miasma, atau keselarasan kosmis yang terganggu. Karena penyebabnya salah, obatnya juga salah. Darah dikeluarkan, doa dibaca, kemenyan dibakar. Penyakit tetap berjalan. Kota padat tapi kotor. Peradaban justru memperparah keadaan. Kota besar sama dengan manusia berdesakan. Limbah dibuang ke sungai yang sama untuk minum. Tikus, kutu, nyamuk hidup berdampingan dengan manusia. Ironinya, semakin maju sebuah kota, semakin subur penyakit berkembang. Roma, Baghdad, Chang'an, Paris.
pusat peradaban sekaligus pusat wabah. Perang dan perdagangan jalan tol penyakit. Sebelum ilmu modern manusia sudah global. Jalur sutra, kapal dagang, ziarah, ekspedisi militer. Semua ini menghubungkan dunia dan penyakit ikut menumpang. Satu orang sakit di pelabuhan bisa berarti satu kota mati beberapa bulan kemudian. Tidak ada karantina efektif, tidak ada tes, tidak ada antibiotik. Tubuh manusia sendiri lemah. Harapan hidup pendek bukan karena manusia lemah secara biologis, tetapi karena gizi buruk, kekurangan vitamin, infeksi berulang sejak kecil. Sistem imun selalu kelelahan. Banyak orang tidak mati oleh satu penyakit besar, melainkan oleh kombinasi infeksi kecil yang tak pernah sembuh total. Penyakit begitu mematikan di masa lalu bukan karena manusia pasrah, tetapi karena manusia berperang tanpa peta, tanpa musuh yang terlihat, dan tanpa senjata yang tepat. Dan justru dari kekalahan demi kekalahan inilah lahir sesuatu yang mengubah sejarah, ilmu pengetahuan modern. Mengapa meski ilmu maju, penyakit tetap jadi ancaman hari ini? Sekilas, kita tampak menang. Ada antibiotik, ada vaksin, ada rumah sakit modern, laboratorium canggih, dan data real time. Namun, sejarah memberi satu pelajaran pahit. Penyakit tidak pernah benar-benar kalah. Ia hanya berubah bentuk. 1. Evolusi tak pernah berhenti. Ilmu manusia maju cepat, tapi evolusi mikroorganisme jauh lebih cepat. Bakteri bisa bereplikasi dalam hitungan menit. Virus bermutasi dalam hitungan hari. Satu kesalahan kecil pada antibiotik bisa melahirkan resistansi. Antibiotik yang dulu obat dewa, kini perlahan kehilangan daya. WHO bahkan menyebut resistansi antibiotik sebagai ancaman global senyap. Artinya, kemenangan kita selalu bersifat sementara. 2. Dunia terlalu terhubung. Dulu, wabah butuh waktu bertahun-tahun untuk menyeberangi benua. Hari ini, satu penerbangan internasional cukup. Mobilitas tinggi, kota megapolitan, bandara sebagai simpul manusia global. Penyakit modern tidak perlu menunggu. Ia menumpang gaya hidup kita sendiri. Globalisasi mempercepat ekonomi dan sekaligus mempercepat penularan. 3. Ilmu tidak sama dengan kepatuhan. Ilmu pengetahuan bisa menemukan vaksin, tapi ilmu tidak bisa memaksa orang percaya. Penolakan vaksin, teori konspirasi, ketidakpercayaan pada institusi sains, semuanya membuka celah. Penyakit tidak butuh mayoritas, cukup segelintir orang untuk tetap hidup dan menyebar. Di titik ini, penyakit bukan lagi masalah medis semata, melainkan masalah sosial dan budaya. 4. Ketimpangan global ini nyata. Ilmu maju, tapi tidak merata. Negara kaya punya akses vaksin cepat. Negara miskin tertinggal bertahun-tahun. Penyakit memanfaatkan celah ini. Selama ada satu wilayah dunia yang rentan, dunia lain tidak pernah benar-benar aman. Virus tidak mengenal paspor. Ia hanya mengenal inang. 5. Lingkungan yang kita rusak. Perubahan iklim, deforestasi, dan ekspansi manusia ke habitat liar membuka kontak baru antara manusia dan patogen lama. Banyak penyakit baru sebenarnya penyakit lama yang pindah inang dari hewan ke manusia. Semakin kita mengganggu alam, semakin sering pintu itu terbuka. 6. Kepercayaan diri berlebihan. Inilah ironi terbesar peradaban modern. Karena merasa pintar, kita jadi ceroboh. Sistem kesehatan dipangkas karena dianggap mahal. Kesiapsiagaan wabah dianggap berlebihan. Peringatan ilmuwan sering diabaikan sampai terlambat. Sejarah menunjukkan, wabah paling berbahaya sering datang bukan saat manusia lemah, tapi saat manusia terlalu yakin dirinya aman. Penyakit bukan sekadar soal virus dan bakteri. Ia adalah cermin.
bagaimana kita hidup, bagaimana kita mengelola ilmu, bagaimana kita memperlakukan alam, dan bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Selama manusia masih bergerak, berdagang, berkerumun, dan hidup bersama, penyakit tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Yang berubah hanyalah seberapa siap kita menghadapinya. Apakah penyakit menjaga keseimbangan sejarah manusia? Pertanyaannya terdengar tidak nyaman, bahkan cenderung tabu. Tapi sejarah tidak peduli pada rasa nyaman. Jika kita lihat bentangan panjang peradaban, ada satu pola yang sulit dibantah. Setiap kali manusia merasa terlalu mapan, terlalu penuh, terlalu yakin, datang koreksi. Kadang berbentuk perang, kadang berbentuk bencana, dan paling sering berbentuk penyakit. Bukan karena alam kejam, melainkan karena kehidupan selalu bekerja dengan batas. Penyakit bukan penjahat, tapi mekanisme. Dari sudut pandang biologis, penyakit bukanlah entitas bermoral. Ia tidak jahat, tidak baik. Ia hanya bekerja. Ketika populasi melonjak, ketika kota terlalu padat, ketika jarak antar manusia hilang, ketika lingkungan tertekan, penyakit menemukan ruang. Dalam sejarah, wabah mengakhiri feodalisme. Wabah membuka jalan ilmu kedokteran. Wabah memaksa lahirnya sanitasi, vaksin, dan kesehatan publik. Tanpa wabah, banyak kemajuan tidak pernah dipercepat. Penyakit secara ironis memaksa manusia belajar. Tapi ada satu penyebab kematian yang jarang disebut. Di luar perang, wabah, dan bencana, ada pembunuh yang paling setia, paling konsisten, dan hampir tak pernah dibahas secara filosofis. Makan. Lebih tepatnya, cara kita hidup. Nasi, roti, daging, gula, makanan yang memberi hidup, perlahan juga mengantar pada kematian. Jantung, diabetes, hipertensi, kanker metabolik. Ini bukan wabah yang datang tiba-tiba. Ini akumulasi hidup. Tanpa perang, tanpa pandemi, tanpa gempa, manusia tetap akan mati. Karena tubuh biologis memang memiliki batas. Kematian bukan anomali, tapi kepastian. Sejarah sering membahas kematian massal. Padahal kematian individual terjadi setiap hari, dalam sunyi, di ranjang rumah sakit, di rumah sendiri. Perang dan wabah hanya membuat kematian terlihat besar dan serempak. Tapi sejatinya, kematian bukan penyimpangan sejarah manusia. Ia adalah bagian dari ritmenya. Jadi, apakah penyakit menjaga keseimbangan? Bukan dalam arti mistis, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai pengingat bahwa manusia tidak kebal. Ilmu bukan jaminan keabadian, dan kemajuan tanpa kesadaran hanya menunda, bukan menghapus batas. Penyakit mengingatkan kita bahwa hidup bukan soal menaklukkan alam, melainkan bernegosiasi dengannya. Jika perang menguji moral manusia, jika bencana menguji ketahanan manusia, maka penyakit menguji kerendahan hati manusia. Dan mungkin disitulah keseimbangan sejarah bekerja, bukan untuk memusnahkan manusia, tetapi untuk mengingatkan bahwa hidup, seperti sejarah, tidak pernah sepenuhnya bisa kita kendalikan.